Jokowi ini rata-rata nggak ada yang cerdas. Ya seperti ini contohnya ini. Parah ini. Actionnya melet-melet. Pemilih Jokowi ini rata-rata nggak ada yang cerdas. Ya seperti ini contohnya ini. Nih. Actionnya melet-melet. Yang bela Jokowi ini rata-rata nggak ada yang cerdas. Ya seperti ini contohnya ini. Nih. Actionnya melet-melet. Yang bela Jokowi ini rata-rata nggak ada yang cerdas. Sekitar subuh di desa Kanigoro yang terletak tidak jauh dari kota Kediri. Peristiwa penganiayaan ini terjadi pada tanggal 13. Peristiwa penganiayaan ini terjadi pada tanggal 13 Januari 1965 sekitar subuh di desa Kanigoro yang terletak tidak jauh dari kota Kediri. Sekarang nih PKI baru muncul untuk sebagai balas dendam dan dia bergerak. Jadi sekarang nih PKI baru muncul untuk sebagai balas dendam dan jadi sekarang nih PKI baru muncul untuk sebagai balas dendam dan dia bergerak lagi. Jadi kalau orang nanya mana PKI, karena mindset dia mindset yang kalau PKI harus kelihatan, makanya saya sebut sebagai PKI gaya baru. Dia ada tetapi tidak tampil sebagai PKI. Contoh PWI LS itu PKI gaya baru, tampil dengan baju PWI LS. Siapa lagi PKI gaya baru sudah tampil? PSI itu PKI gaya baru. Jadi mereka tampil seperti itu, dan dengan mereka sudah berani tampil, apalagi sejak Jokowi 10 tahun itu menunjukkan pemirsa, apakah PKI sekarang sedang bangkit? Ya, sudah barang tentu dengan nama dan juga atribut yang non PKI klasik seperti Partai Komunis Indonesia, tetapi ideologi dan target musuhnya adalah orang-orang Islam, ya konflik untuk membuat rakyat yang mayoritas Islam ini sengsara. Nah, ini gayanya Profesor Taufik Bahaudin, ya, memberikan gambaran yang cukup mengejutkan, ya. Bagaimana wujud dari bentuk PKI gaya baru? Ya, bahkan dia bisa menggunakan nama-nama Islam. Fungsinya apa? Ya, untuk mengaburkan dan menipu umat Islam. Bahkan atribut-atribut pakaiannya seperti para wali. Tetapi ya, musuh bebuyutannya adalah orang-orang organisasi dakwah. Ya, itu. Nah, yang agak mengejutkan pemirsa, yang disebut adalah PWILS, ya. Kenapa sih PWILS? Dia adalah singkatan dari Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah. Ini kan keren banget, Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, ya kan? Sebuah organisasi masyarakat ormas Islam, ya kan? PWILS dibentuk oleh tokoh-tokoh Nahdien. Siapa yang membentuk tokoh-tokoh Nahdien itu? Paling kan Yahya atau siapa? Ya, Yahya kan ke monyet-monyet itu kan. Nah, apa namanya? Unsur utamanya adalah dia
dibentuk karena keresahan atas polemik terkait Habib, keturunan Nabi Muhammad dan menguatnya gerakan radikal. Tidak mungkin PWI-LS ini berani menyoal masalah Jokowi, masalah ijazah Jokowi, masalah Jokowi yang keturunan PKI. Gak mungkin, ya kan? Siapa memang yang membiayai mereka? Nah, sama seperti Jokowi dulu, juga adalah orang-orang yang sangat anti dengan Habib Rizik misalnya, ya, seperti Habib Rizik itu musuhnya Jokowi. Bahkan matinya Laskar FPI yang ada di kilometer 50 apa berapa itu, ya, di jalan tol Cikampek, itu instruksi langsung dari Jokowi, kata sejumlah sumber lah ya, cor saja. Dan itu diterjemahkan dan akhirnya diburu kan, kayak begitu. Nah, saya tidak tahu persis gitu kan, benar nggak PKI atau tidak, tetapi yang jelas ya organisasi ini ya, PWI-LS itu memang beberapa kali terlibat bentrok dengan pendukung dari pendakwah berlatar Bani Alawi atau Ba'lawi. Mereka yang memiliki nasab atau garis keturunan Bani Alawi dipercaya memiliki hubungan darah dengan Nabi Muhammad melalui Alwi bin Ubaidillah yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Ya, pada Juli misalnya 2025 masa PWI-LS itu bentrok dengan setidaknya 2 masa pendukung. Lebih baik saya buka baju. Ini tidak ada auratnya. Ini tidak. Ayo saya buka. Ayo buka. Semua ini terjadi. Sylvester terjadi karena yang namanya kong kali kong. Kong kali kong. Kong kali kong. Kong kali kong adalah ada seperti ini. Sorry, bukan kelasnya. Oke, baik. Baik, makasih. Daripada wanita buka aurat, ya Allah, stres. Lebih baik saya yang buka baju. Ini tidak ada auratnya. Ini tidak. Ayo saya buka. Ayo buka. Semua ini terjadi. Sylvester terjadi karena yang namanya kong kali kong. Kong kali kong. Kong kali kong. Kong kali kong adalah ada seperti ini. Sorry, bukan kelasnya. Oke, baik. Baik, makasih. Daripada wanita buka aurat, ya Allah, stres. Lebih baik saya yang buka baju. Ini tidak ada auratnya. Ini tidak. Ayo saya buka. Ayo buka. Semua ini terjadi. Sylvester terjadi karena yang namanya kong kali kong. Kong kali kong. Kong kali kong. Kong kali kong adalah ada seperti ini. Sorry, bukan kelasnya. Saya dihadirkan dalam kapasitas sebagai ahli pidana, dan kebetulan kalau Anda tahu saya yang menggugat ijazah palsu di Pengadilan Surakarta, dan saya yang dimenangkan perkaranya kaitannya dengan penjualan pasir. Jadi prinsipalnya penggugat penjualan pasir itu saya, ya, itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Nah, sekarang saya mau bicara tentang gelar hari ini. Hari ini gelar dari TPWA itu menghadirkan 9 orang, ya, dengan 4 orang ahli. Yang pertama bicara ahli adalah saya, Muhammad Taufik, dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Ada 7 yang saya sampaikan. Pertama, di dalam gelar itu tidak ada istilah penghentian penyelidikan. Karena gelar itu secara apa? Karena penyelidikan itu secara teori adalah serangkaian tindakan penyelidik menduga terjadinya tindak pidana. Kalau menduga itu cuma 2. Apa alat bukti yang belum ada harus dicukupi, bukan dihentikan. Oleh karenanya saya tadi ditanya oleh kepala pimpinan gelar saya sampaikan ada 3. Kalau tadi Pak Brigadir Jenderal Polisi Juandani, Direktur Tindak Pidana Umum mengatakan memeriksa 4 saksi dari TPWA, ternyata dia belum memeriksa ahli. Dan kami sebagai ahli berempat ini siap. Saya Bu Tifa, Bang Rismon, Raisurya itu siap diperiksa sebagai ahli. Kemudian yang kedua, siapa yang harus diperiksa? Peristiwa Lopus Delikti dan Tempus Delikti itu terjadinya di Surakarta. Karena beliau mencalonkan sebagai wali kota, kemudian gubernur di Jakarta dan presiden di Jakarta. Oleh karenanya wajib KPU yang diperiksa itu KPU saat itu, bukan KPU saat ini. Kalau KPU saat ini nggak mungkin punya data, ya nggak punya data. Kemudian yang kedua, teman-teman media tahu yang namanya calon wali kota
Surakarta, calon gubernur, calon presiden itu punya namanya tim ses. Nanti akan nyambung dengan pernyataan Dr. Suryadi. Karena mereka punya tim ses, tentunya harus ada tim sukses itu yang diperiksa, ya. Satu, ketua KPUD, yang kedua tim ses. Tim ses itu siapa? Karena saya sudah konfirmasi kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Surakarta, Pak S.E. Krudi, DPC PDI Surakarta tidak pernah memverifikasi ijazah. Nah, oleh karenanya tim ses ini harus diperiksa. Siapa nama-nama tim ses? Kan banyak, minimal namanya Anggit Nugroho, ya, Denny Iskandar dan sebagainya, orang-orang harus diperiksa. Kemudian yang kedua, saya mengatakan di dalam penyelidikan itu tidak ada istilah penyitaan, karena semua masih klarifikasi. Kalau penyitaan itu sudah penyidikan, dan tadi diakui oleh penasihat hukum terlapor bahwa memang tidak ada, memang penyitaan itu karena kebaikan, apa namanya, kebaikan, karena itu kebaikan dari Pak Jokowi. Kemudian yang ketiga, saya ingin mengatakan bahwa sepanjang itu tidak pernah ditunjukkan ijazah asli sesuai dengan pasal 185 KUHP, maka tidak pernah ada namanya pembuktian. Jadi semua pembuktian itu harus berakhir di persidangan. Meskipun di sana ada persidangan apa namanya ijazah di Jakarta Selatan, di Jakarta Timur, dan hari ini bergulir di Pengadilan Surakarta, maka kami menunggu supaya ijazah itu dihadirkan. Kalau tidak pernah dihadirkan berarti tidak pernah ada pembuktian. Yang terakhir, dengan sendirinya karena tidak pernah ada pembuktian ijazah, maka tidak boleh ada orang dipidana karena menyoal ijazah. Terkecuali sudah dibuktikan di depan persidangan ada ijazah asli, maka siapapun yang mempersoalkan ijazah, dia harus dinyatakan melakukan penghinaan. Jadi sepanjang tidak ada pembuktian di depan persidangan, maka tidak layak orang dikatakan melakukan penghinaan. Penghinaan itu sudah ada bukti dulu. Misalnya ijazah saya asli, sudah orang menanyakan ini buktinya. Sepanjang itu belum pernah dibuktikan, ditunjukkan, maka di situ tidak pernah ada pembuktian. Harapan terakhir, semoga ini berlanjut dan saya diundang dalam kapasitas untuk meneruskan perkara ini dari lidik ke sidik. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Sama Bu Tifa. Ini siapa? Oh ya, ini punya ini.